Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda di akhir pekan ini senang sekali. Saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan ini yang nanti kita akan obrolkan tentang koridor Karangwangi. Nah, ini pemirsa, Karangwangi ini apa sih pemirsa? Ini pemirsa nanti kita akan bedah ya bahwa Karangwangi ini destinasi wisata Cirebon masa depan. Waduh, ini pemirsa, ini sebuah tanda tanya. Apa betul bahwa koridor Karangwangi ini bisa menjadi destinasi wisata Cirebon masa depan? Dan ini pemirsa, saat ini koridor Karangwangi nanti akan saya tanyakan apa sih Karangwangi? Tentu di rumah juga, pemirsa di rumah maksud saya juga bertanya-tanya ya tentang Karangwangi ini, apakah nama jalan atau nama tempat di mana sih gitu ya. Dan saat ini sedang diteliti oleh salah satu ini pemirsa pegiat budaya, pegiat sejarah di Cirebon. Dan ini untuk keperluan ataupun untuk disertasi S3-nya di salah satu kampus ternama di Jawa Tengah pemirsa. Dan sosok yang satu ini juga pemirsa adalah sosok yang aktif di berbagai organisasi, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi sosial, dan aktif juga di forum group discussion atau FGD, dan juga ini di forum-forum yang lain pemirsa. Dan nanti juga akan saya tanyakan, ini sudah sejauh mana nih disertasi untuk meneliti koridor Karangwangi ini pemirsa. Apakah saat ini juga ini sudah menyelesaikan ataupun sudah finishing disertasinya, tinggal ini pemirsa sidang terbuka atau seperti apa kelanjutannya. Dan pemirsa di sebelah saya ini, Anda di rumah tentu masyarakat Kota Cirebon sudah tidak asing lagi, ada Insinyur Haji Yoyon Indrayana MT. Selamat pagi Pak Yoyon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Yoyon? Alhamdulillah sehat Mas Afif. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Nah ini Pak Yoyon, sebelum saya menanyakan ke koridor Karangwangi ya, pemirsa di rumah juga ini pasti bertanya-tanya nih tentang koridor Karangwangi. Ini sejauh mana nih Pak Yoyon untuk menyelesaikan S3-nya di salah satu kampus ternama di Jawa Tengah, dan sejauh ini disertasinya, penelitiannya sejauh ini sudah nyampe mana Pak Yoyon? Oke, terima kasih Mas Afif. Selamat pagi seluruh pemirsa Radar TV dimanapun berada. Alhamdulillah memang saat ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian terhadap potensi wisata kita yang sangat luar biasa ini Mas Afif ya. Jadi sebelum saya ke koridor Karangwangi, mungkin saya awali bahwa kita tahu bahwa kota Cirebon kotanya sangat kecil, hanya 28 km persegi, tetapi 5 kecamatan hanya 5 kecamatan dan penduduk juga hanya 350 ribuan. Ini jelas membutuhkan sumber daya ekonomi yang banyak untuk bisa mengenerate kotanya. Nah, dengan kota yang sangat kecil tadi itu, memang potensi yang dimiliki pun sangat minim, ya, beda dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitar seperti Indramayu yang punya minyak, gitu kan, atau Kabupaten Cirebon yang punya industri gitu kan, atau Majalengka juga yang punya industri persawahan. Karena geografis mereka juga luas gitu ya, kan. Betul ya. Sementara kita hanya 28 km persegi yang relatif setengah jam berputar saja Mas Afif sudah selesai. Sudah selesai ya. Nah, tetapi saya tidak melihat itu. Saya melihat bahwa Cirebon memiliki kelebihan di sisi lain, yaitu dengan peninggalan sejarah yang cukup banyak, dengan peninggalan heritage yang cukup banyak dari beberapa generasi pemerintahan. Dari mulai zaman Islam sampai kolonial sampai saat ini, kita memiliki potensi yang sangat banyak yang bisa kita kembangkan sebagai potensi wisata kalau kita serius menanganinya seperti itu. Nah, saya melihat bahwa sekarang wisata kekinian itu kan tidak harus pemandangan. Ya kan? Memang ini sih alasan orang yang nggak punya pemandangan saja. Kalau daerah lain punya pemandangan bisa kita jual. Nah, Cirebon kalau tidak punya pemandangan, apa yang kita jual? Gitu kan seperti itu kan. Nah, kita punya potensi wisata budaya. Keraton ada 3 bahkan 4. Ya, begitu juga ada Gua Sunyaragi, ada kawasan Kota Tua, ada kawasan pelabuhan gitu kan ya. Nah, ini yang bisa kita kemas, kita bisa packing, bisa kita jadikan sebuah potensi wisata. Tetapi orang sekarang itu Mas Afif
juga sudah mulai jenuh dengan hal itu. Mereka juga sudah mulai enggan juga datang ke keraton yang itu saja gitu, seperti itu kan ya, atau ke Gua Sunan lagi yang itu udah tahu gitu kan ya. Sekali datang selesai gitu ada kan. nuansa baru. Nah, ini dia. Ini yang harus kita ciptakan, terus saya bilang bahwa orang sekarang, anak-anak sekarang atau anak-anak milenial yang seperti itu ya Mas Habib ya, kadang-kadang nggak perlu datang ke keraton. Mereka cukup datang ke jalan yang bagus gitu ya, foto-foto, selesai. Ya kan? Atau datang ke tempat di mana di situ ya, kan? Ada kursi yang cantik, gitu kan, ada lampu yang indah gitu kan. Mereka foto-foto selesai gitu kan. Nah, itu di mana kan gitu kan. Nah, ini sebenarnya kita bisa ciptakan itu gitu tuh. Nah, Cirebon memiliki potensi itu. Kenapa saya mengambil koridor Karangwangi? Nah, koridor Karangwangi ini adalah dua ruas jalan, Mas Habib ya. Jadi Karanggetas dan Siliwangi. Karanggetas dan Siliwangi. Ya. Karangwangi. Kenapa Pak Yayon tertarik meneliti Karanggetas sampai Siliwangi? Nah, kenapa saya mengambil spot itu ya? Karena ternyata kalau kita belajar tentang sejarah Islam Cirebon terutama, Mas Habib, bahwa Karanggetas ini sudah dibangun sejak zaman Sunan Gunung Jati. Karanggetas. Betul. Iya, jalan Karanggetas. Iya. Berarti itu jalan yang tua. Sudah cukup lama, sudah cukup lama. Sudah 600 tahun yang lalu artinya. 6 abad yang lalu. Betul. Dan luar biasa menurut saya. Zaman itu dengan dengan mungkin kemampuan seadanya, alat seadanya, para pendahulu kita sudah memulai merintis itu. Dan itu arsitek ulung lah Pak Yayon. Arsitek ulung. Iya. Sunan Gunung Jati memang arsitek ulung. Arsitek. Ya. Nah, jalan tadi itu, Jalan Karanggetas itu menghubungkan antara keraton sampai Astana Gunung Jati, Mas Hafid. Sampai Astana Gunung Jati. Kenapa? Karena itu kurang lebih 5 km. Ya. Memang dulu kan sudah ada tradisi, sejak zaman dulu sudah ada tradisi ziarah, itu kan. Kita kan sudah biasa kan, dari keraton ziarah ke Gunung Jati, Gerbek Sawal mungkin. Gerbek Sawal, atau Gerbek Maulud gitu ya. Atau juga masyarakat kita yang hampir setiap kliwonan gitu ya, berkunjung ke sana. Ini kan sebuah, kalau dalam pandangan saya itu adalah sebuah potensi. Orang kan kalau banyak orang berkumpul, di situ kan banyak uang, iya kan? Nah, kalau itu kita bisa ambil sebagai sebuah aktivitas wisata, saya rasa itu akan dapat meningkatkan perekonomian kota kita, Cirebon, seperti itu. Nah, bukan hanya untuk kota, tapi juga untuk masyarakat. Untuk sekitarnya. Iya, masyarakat gitu ya. Iya. Nah, ya kita kan koridor Karawang ini kan menghubungkan dua titik antara Keraton dan Gunung Jati, yang itu kan berada pada dua wilayah ya, kabupaten kota dan kabupaten. Nah, ini tentu saja akan mampu menyeret perekonomian di kawasan dua wilayah tadi itu, minimal seperti itu gitu. Nah, kembali lagi bahwa koridor Karangwangi ini ternyata juga menjadi pedoman atau acuan bagi perkembangan kota selanjutnya. Jadi, apakah ini cikal bakal gitu? Ya, cikal bakal kota tuh itu. Gitu. Ini dari hasil penelitian Pak Yayon? Iya. Sementara saat ini ya, saya masih melakukan penelitian sejak tahun kemarin ya, sudah setahun ini saya melakukan penelitian bahwa awal kota kita itu kan di daerah Lemah Wungkuk, ya kan, di Pecelagrahan kan. Nah, itu kan terbentuk karena akses dari Gunung Jati gitu tuh. Nah, gitu sehingga ketika pada masa jayanya Sunan Gunung Jati feedback dia membuat jalan antara Lemah Wungkuk dan Gunung Jati. Nah, ini akhirnya membentuk morfologi kota kita. Iya, morfologi. Sehingga semua saya yakin dalam mindset orang Cirebon dulu, misalkan ya, dalam ingatan kumulatifnya pasti menganggap bahwa kalau belum ke Cirebon, kalau belum ke Gunung Jati, kalau belum ke Siliwangi kebahagia, itu belum merasa ke Cirebon. Jalan-jalan yang tadi disebutkan oleh Pak Yayon, ini arsiteknya dulu Sunan Gunung Jati gitu ya? Baik. Jadi memang luar biasa ya. Ya tadi saya bilang bahwa karena ada rencana untuk mengembangkan keraton ke Gunung Jati, itu makanya harus dibuat akses jalan. Baik. Oke, tahan dulu nih Pak Yayon dan pemirsa, obrolan semakin menarik di edisi akhir pekan ini, dan sejauh mana kemudian juga data-data yang didapatkan oleh Pak Yayon untuk meneliti ya, untuk keperluan disertasi Pak Yayon sendiri nih pemirsa, dan progresnya saat ini disertasinya ini sudah sampai di mana. Dan Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.